Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kali ini kita akan membahas PHP. Silahkan simak terus videonya. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik pengantar hitung peluang. Kita lihat pernyataan atau pertanyaan berikut ini. Berapa kemungkinan turun hujan besok? Apakah minggu depan wabah ini akan berakhir? Berapa peluang harga saham A naik besok? Apakah si dia menyukaiku? Berapa peluang Leicester kembali menjadi juara Liga Inggris? Bagaimana kemungkinan saya dapat nilai A di mata kuliah statistika ini? Apakah proyek saya akan diterima? Kita sehari-hari berhadapan dengan pernyataan atau pertanyaan seperti itu. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kalau kita kuantitatifkan kemungkinan tadi, maka akan menjadi peluang. Peluang adalah harapan terjadinya suatu peristiwa yang dikuantitatifkan. Peluang sama dengan 0 artinya peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Peluang sama dengan 1 artinya kejadian yang pasti terjadi. Secara teknis, dalam ilmu statistik, peluang itu akan berada pada nilai antara 0 sampai dengan 1. Tidak pernah pas sama dengan 0 atau sama dengan 1. Karena ada unsur ketidakpastian di sana. Apa itu percobaan? Percobaan adalah sembarang proses yang membangkitkan data. Ada dua jenis percobaan, yang sifatnya deterministik dan sifatnya acak atau stokastik. Percobaan deterministik yaitu adalah hasilnya dapat ditentukan dengan pasti, misal percobaan fisika, percobaan matematik, atau percobaan kimia. Sedangkan percobaan yang acak atau stokastik adalah yang hasilnya tidak dapat dipastikan, misal pelemparan dadu, pengambilan kartu truf, atau pelemparan satu buah koin. Peluang termasuk pada percobaan yang sifatnya acak atau stokastik. Kalau kita bicara peluang, maka jenis percobaannya adalah jenis percobaan yang acak atau stokastik. Secara definisi, peluang dibagi tiga, yaitu definisi klasik, definisi frekuensi relatif, dan definisi subjektif. Definisi klasik artinya hasilnya didapatkan bahkan sebelum percobaan dilakukan, atau disebut dengan istilah a priori, dari kata prior ya. Kemudian definisi frekuensi relatif tentang peluang adalah hasilnya atau angkanya, nilainya didapatkan sesudah percobaan dilakukan atau posteriori. Sedangkan definisi subjektif artinya adalah nilai peluang yang disampaikan oleh pakar atau expert. Coba kita bahas satu persatu. Definisi klasik tentang peluang. Jika suatu percobaan memiliki hasil kemungkinan percobaan yang berbeda dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi, maka peluang masing-masing kemungkinan hasil percobaan adalah 1 per K. Dan jika E adalah suatu kejadian, maka peluang kejadian E adalah M per K, di mana M adalah jumlah hasil percobaan yang menyusun kejadian tersebut. Misal pelemparan satu buah dadu mata 6 sebanyak 1 kali. Maka ada 6 kemungkinan hasil percobaan, yaitu munculnya mata 1, munculnya dadu mata 2, mata 3, sampai dengan mata 6. Peluang munculnya mata 1 itu akan sama dengan peluang munculnya mata 6, akan sama dengan peluang munculnya mata 3, yaitu 1 per 6. 1 per K sesuai dengan definisi tadi. Ya. Nah, kemudian misalkan kita punya
kejadian E, yaitu kejadian munculnya mata genap. Berapakah peluangnya? Peluang munculnya mata genap sama dengan PE sama dengan 3/6. 3 ini adalah M, 6 ini adalah K. M itu adalah kemungkinan hasil percobaan yang menyusun kejadian E, yaitu mata 2, mata 4, dan mata 6 yang genap tadi. Ya, sehingga ada 3. K-nya adalah kemungkinan hasil seluruh percobaan, sehingga 6. Jadi PE sama dengan 3/6. Kemudian kita lihat definisi frekuensi relatif. Ya, jika dalam N percobaan terdapat NE hasil percobaan yang menyusun kejadian E, maka peluang kejadian E adalah, atau PE, adalah limit dari NE per N, di mana N menuju tahingga. Kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan kita lemparkan satu koin sebanyak 10 kali. Kalau kita melempar koin, ada 2 kemungkinan ya, munculnya gambar dan munculnya angka. Misalkan E adalah kejadian munculnya gambar. Baik, kita minta pelempar ke 1 untuk melempar koin sebanyak 10 kali. Kemudian kita hitung berapa jumlah gambar yang muncul. Dari 10 kali pelemparan, ya, pelempar pertama mencatat ada 4 kali gambar muncul, sehingga FR-nya itu 4/10. Ya, kumulatif FR-nya adalah 4/10. Berikutnya, pelempar kedua. Dia lempar lagi, ya, koin 10 kali, kemudian muncul gambar 6 kali, sehingga FR-nya adalah 6/10, 0,6. Dan kumulatif FR-nya kita jumlahkan hasil dari pelempar pertama dan kedua, ya, total 20 kali pelemparan muncul 4 tambah 6 gambar. Sehingga kumulatif FR-nya adalah 10/20. Ya. Terus kita lanjutkan sampai dengan pelempar kelima, ya. Kalau ini kita lanjutkan sampai dengan tahingga, maka kumulatif frekuensi relatifnya akan mendekati hasil dari penghitungan definisi klasik tentang peluang, yaitu 0,5. Baik ya, yang membedakan antara definisi klasik dan definisi frekuensi relatif adalah cara kita menghitung peluangnya. Kalau definisi klasik kita lakukan, langsung kita lihat berapa kemungkinannya, kemudian kita hitung peluangnya, sehingga kita tidak perlu melakukan percobaan. Sedangkan untuk definisi frekuensi relatif, maka perlu dilakukan percobaan dan dihitung hasilnya. Peluangnya adalah jumlah kejadian berhasil dibagi dengan jumlah percobaan dilakukan. Ya. Hasil atau angka penghitungan menggunakan definisi frekuensi relatif akan sama dengan hasil penghitungan definisi klasik manakala percobaan dilakukan menuju tahingga atau dengan jumlah tahingga. Kita lihat ini 0,5 itu sama dengan definisi klasik tentang peluang kalau kita melempar satu koin. Kemudian definisi subjektif tentang peluang. Ini adalah nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang disampaikan oleh pakar atau expert. Pakar cuaca menyatakan bahwa peluang musim hujan lebih panjang dari tahun sebelumnya adalah 70%. Dokter bedah saraf menyatakan bahwa peluang keberhasilan operasi tulang belakang adalah 60%. Seorang ahli ekonomi memperkirakan bahwa pada kuartal kedua tahun 2021, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini adalah contoh nilai atau angka peluang yang disampaikan oleh para pakar, sehingga disebut dengan definisi subjektif tentang peluang. Penggabungan 2 molekul H2 dan 1 molekul O2
menjadi 2 molekul air H2O merupakan percobaan yang bersifat stokastik. Melihat usahanya yang luar biasa, kemungkinan Anto dapat nilai ujian 100 adalah 90%. Kalau pernyataan di atas kita anggap sebagai percobaan, maka dapat digolongkan ke dalam percobaan deterministik. Peluang suatu kejadian nilainya bisa melebihi 100%. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.